Halo, berjumpa lagi dengan Media Eduka. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas soal dan pembahasan tes intelijensi umum pada CPNS. Contoh soal nomor 1. Pada sebuah perusahaan semua karyawan wajib pulang dari kantor pada 16.00 setiap harinya, kecuali para direktur. Pada hari Rabu pukul 16.30, Wanda masih berada di kantor. A. Pada hari Rabu, Wanda sedang lembur kerja. B. Wanda, petinggi perusahaan, masuk kantor pada Rabu. C. Petinggi perusahaan pulang pukul 16.30. D. Tidak ada petinggi perusahaan yang bekerja pada Rabu. E. Wanda adalah seorang karyawan teladan. Pembahasan. Dari premis, semua karyawan wajib pulang dari kantor pada pukul 16 setiap harinya, kecuali para direktur. Dapat diketahui bahwa semua direktur belum pulang selepas pukul 16.00. Dari premis, pada hari Rabu pukul 16.30, Wanda masih berada di kantor. Dapat diketahui bahwa Wanda adalah seorang direktur, sehingga dapat disimpulkan bahwa Wanda adalah petinggi perusahaan. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Wanda, petinggi perusahaan, masuk kantor pada Rabu. Contoh soal nomor 2. Setiap ikan berkembang biak dengan telur. Semua jamur berkembang biak dengan spora. Ikan B makan jamur. A. Jamur yang dimakan ikan B mengandung spora. B. Ikan B makan spora. C. Jamur adalah bahan dasar membuat telur. D. Ikan B berkembang biak dengan telur. E. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Pembahasan. Tidak ada kaitan antara telur dengan spora, tetapi ikan B makan jamur, sedangkan jamur berkembang biak dengan spora, sehingga dapat disimpulkan jamur yang dimakan ikan B mengandung spora. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Jamur yang dimakan ikan B mengandung spora. Contoh soal nomor 3. Semua polisi pandai menilang dan tangkas menangkap. Pak A tidak tangkas menangkap, tetapi pandai menilang. A. Pak A bukanlah seorang polisi, meskipun pandai menilang. B. Pak A seorang polisi yang pandai menilang. C. Pak A seorang polisi yang tidak tangkas menangkap. D. Pak A seorang polisi yang pandai menilang dan tidak tangkas menangkap. E. Pak A bukan seorang polisi yang tangkas menangkap. Pembahasan. Dari premis, semua polisi pandai menilang dan tangkas menangkap. Dapat disimpulkan bahwa syarat seorang disebut polisi adalah pandai menilang dan tangkas menangkap. Karena Pak A hanya pandai menilang, tetapi tidak tangkas menangkap, maka Pak A bukanlah seorang polisi. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Pak A bukanlah seorang polisi, meskipun pandai menilang. Contoh soal nomor 4. Pengurus koperasi seharusnya berjiwa sosial. Sebagian kepala desa pernah menjadi pengurus koperasi. A. Semua pengurus koperasi berjiwa sosial. B. Sebagian pengurus koperasi tidak berjiwa sosial. C. Kepala desa itu berjiwa sosial. D. Sebagian kepala desa berjiwa sosial. E. Sebagian pengurus koperasi ingin menjadi kepala desa. Pembahasan. Dari premis, sebagian kepala desa pernah menjadi pengurus koperasi. Dapat dianalisa bahwa hanya sebagian kepala desa yang seharusnya berjiwa sosial. Maka kesimpulannya adalah sebagian kepala desa berjiwa sosial. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Sebagian kepala desa berjiwa sosial. Contoh soal nomor 5. Reza, seorang alumni Universitas X. Reza dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik. Banyak lulusan Universitas X yang diakui kualitasnya dan dapat menjadi konsultan handal. Randy, lulusan Universitas X pula, sehingga A.
Randy mungkin bisa lebih baik dari Reza. B. Randy sama berkualitasnya dengan Reza. C. Randy diakui kualitasnya. D. Randy adalah konsultan handal. E. Randy dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Pembahasan. Karena banyak lulusan Universitas X yang diakui kualitasnya, dan Randy merupakan lulusan Universitas X juga, maka kesimpulan yang tepat adalah Randy diakui kualitasnya. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Randy diakui kualitasnya. Contoh soal nomor 6. Semua buah memiliki kulit dan memiliki biji. Pino makan makanan yang tidak memiliki kulit dan biji. A. Pino makan buah yang memiliki kulit dan tidak memiliki biji. B. Pino makan buah yang tidak memiliki kulit dan tidak memiliki biji. C. Pino makan bukan buah yang memiliki kulit dan memiliki biji. D. Pino makan bukan buah yang tidak memiliki kulit tetapi memiliki biji. E. Pino makan bukan buah yang tidak memiliki kulit dan tidak memiliki biji. Pembahasan. Dari premis, semua buah memiliki kulit dan memiliki biji, dapat disimpulkan bahwa syarat sebuah makanan disebut buah ada dua, yaitu memiliki kulit dan memiliki biji. Karena Pino makan makanan yang tidak memiliki kulit dan biji, maka Pino makan bukan buah yang tidak memiliki kulit dan tidak memiliki biji. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Pino makan bukan buah yang tidak memiliki kulit dan tidak memiliki biji. Contoh soal nomor 7. Penumpang bus A harus membayar kontan atau membayar dengan kupon. Badu menumpang bus A, padahal tidak membayar kontan. A. Badu tidak membayar ketika menumpang bus A. B. Badu membayar kontan ketika menumpang bus. C. Badu membayar dengan kupon. D. Badu tidak mempunyai kupon. E. Badu tidak mempunyai yang kontan. Pembahasan. Untuk naik bus A, dapat menggunakan salah satu dari dua cara, yaitu membayar kontan atau membayar dengan kupon. Jika Badu tidak membayar kontan, berarti dia membayar dengan kupon. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Badu membayar dengan kupon. Contoh soal nomor 8. 1. Angka pengangguran di Indonesia masih tergolong tinggi. 2. Pemerintah menghentikan moratorium CPNS mulai tahun ini. Manakah pilihan di bawah ini yang menggambarkan hubungan pernyataan 1 dan 2? A. Pernyataan 2 adalah akibat dan pernyataan 1 adalah penyebab. B. Pernyataan 1 dan 2 adalah penyebab, namun tidak saling berhubungan. C. Pernyataan 1 adalah penyebab dan pernyataan 2 adalah akibat. D. Pernyataan 1 dan 2 adalah akibat dari dua penyebab yang tidak saling berhubungan. E. Pernyataan 1 dan 2 adalah akibat dari suatu penyebab yang sama. Pembahasan. Angka pengangguran di Indonesia masih tergolong tinggi, menyebabkan pemerintah menghentikan moratorium CPNS tahun ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan 1 adalah penyebab dan pernyataan 2 adalah akibat. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Pernyataan 1 adalah penyebab dan pernyataan 2 adalah akibat. Contoh soal nomor 9. 1. Semua siswa kelas 5 mahir bermain kelereng. 2. Tidak ada siswa kelas 5 yang mahir bermain kelereng dan layang-layang sekaligus. 3. Anggi mahir bermain layang-layang. Mana pernyataan yang sesuai dengan tiga premis di atas? A. Sebagai siswa kelas 5, Anggi pun mahir bermain kelereng. B. Anggi dan siswa kelas 5 mahir bermain layang-layang. C. Siswa kelas 5 dan Anggi tidak mahir bermain kelereng. D. Sebagian siswa kelas 5, termasuk Anggi, mahir bermain layang-layang. E. Anggi bukan siswa kelas 5.
Pembahasan. Pilihan A bertentangan dengan premis 2. Pilihan B bertentangan dengan premis 2. Pilihan C bertentangan dengan premis 1. Pilihan D bertentangan dengan premis 2 dan 1. Pilihan paling sesuai adalah E, karena dari premis 1 dan 2 diketahui bahwa semua siswa kelas 5 mahir bermain kelereng dan tidak mahir bermain layang-layang. Sementara itu, Anggi mahir bermain layang-layang. Oleh karena itu, pasti Anggi bukan siswa kelas 5. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Anggi bukan siswa kelas 5. Contoh soal nomor 10. Agen properti menawarkan 5 buah rumah dengan luas dan tipe yang sama. Harga kelima rumah tersebut ditentukan oleh panorama sekelilingnya. Rumah R berharga 3 kali lipat rumah Q. Harga rumah S adalah harga rumah R ditambah Q. Rumah P 2 kali lebih mahal dari rumah Q. Rumah T lebih murah 2 kali lipat dari rumah S. Urutan 3 rumah yang memiliki panorama terindah adalah A. SRQ, B. SPT, C. SRP, D. SPQ, E. RST. Pembahasan. Urutan rumah yang tepat berdasarkan harganya adalah S seharga 4 Q, R seharga 3 Q, P dan T seharga 2 Q, dan Q sendiri. Karena harga ditentukan oleh panorama, urutan 3 rumah berpanorama terindah adalah S, R, lalu P atau T. Jadi, jawaban yang tepat adalah C, S, R, P. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.